Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Arlina Rahmadani dengan NPM 230309059. Halo teman-teman. Pernahkah kamu menabung di bank? Atau mungkin orang tuamu pernah meminjam uang di bank? Ternyata, bank itu ada berbagai jenis loh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Secara umum, bank dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Umum merupakan bank yang menyediakan layanan perbankan secara lengkap dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik individu maupun perusahaan. Layanan yang diberikan meliputi penyimpanan dana, pemberian kredit, hingga berbagai transaksi keuangan modern seperti pembayaran digital. Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR memiliki cakupan layanan yang lebih terbatas. BPR lebih fokus melayani masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, terutama di daerah pedesaan atau wilayah yang belum terjangkau oleh layanan bank besar. Dengan adanya kedua jenis bank ini, kebutuhan masyarakat yang beragam dapat terpenuhi, baik untuk skala besar maupun kecil. Bank Umum memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam perekonomian. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana ini berasal dari individu, perusahaan, maupun lembaga lainnya yang mempercayakan uangnya kepada bank. Kedua, menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Kredit ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, pembelian rumah, kendaraan, atau kebutuhan lainnya. Ketiga, bank juga menyediakan berbagai jasa perbankan modern, seperti transfer uang, layanan ATM, internet banking, hingga mobile banking yang memudahkan transaksi kapan saja dan di mana saja. Dengan fungsi-fungsi tersebut, Bank Umum berperan sebagai penggerak utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Berbeda dengan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR memiliki fungsi yang lebih sederhana namun tetap penting. BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, khususnya dari masyarakat di wilayah sekitar operasinya. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit, terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Kredit dari BPR biasanya lebih mudah diakses oleh masyarakat yang belum memenuhi syarat perbankan di Bank Umum. Namun, BPR memiliki keterbatasan layanan. BPR tidak menyediakan fasilitas seperti ATM, cek, kartu kredit, atau transfer antar bank. Meskipun demikian, BPR tetap memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Keberhasilan sebuah bank dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan, semakin banyak orang menabung. Kedua, kondisi ekonomi. Jika ekonomi stabil, bank akan berkembang lebih baik. Ketiga, kebijakan pemerintah yang mengatur dunia perbankan. Keempat, perkembangan teknologi seperti mobile banking. Dan kelima, kualitas sumber daya manusia yang mengelola bank. Dalam menjalankan usahanya, bank juga menghadapi berbagai risiko yang harus dikelola dengan baik. Pertama, risiko kredit, yaitu risiko ketika nasabah tidak mampu atau tidak mau membayar pinjaman yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Kedua, risiko likuiditas, yaitu kondisi ketika bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah. Risiko ini sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Ketiga, risiko operasional, yang dapat terjadi akibat kesalahan sistem, gangguan teknologi, atau human error dari pegawai bank. Dan keempat, risiko pasar, yaitu risiko akibat perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, atau nilai tukar yang dapat memengaruhi kinerja bank.
Oleh karena itu, bank harus memiliki sistem manajemen risiko yang baik agar tetap stabil dan dipercaya oleh masyarakat. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa Bank Umum dan BPR memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam membantu masyarakat mengelola keuangan dan mendukung kegiatan usaha. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih bijak dan cermat dalam menggunakan layanan bank sesuai kebutuhan kita sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.